wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa aidan qala talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa aidan qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, saya doakan antum antuna semuanya senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumah Allah ini, semoga kelak kita di akhirat juga dipertemukan Allah di jannahnya. Allahumma amin. Mari yang pertama dan paling utama, kita senantiasa memanjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan tafakuh fiddin, belajar agama kita, agama Islam, yang mana ini merupakan kewajiban kita semua. Tidak putus kewajiban ini kecuali setelah kita meninggal dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk meminta tambahan. Tapi apakah yang diperintahkan Allah tambahan tersebut? Apakah tambah kedudukan, tambah dunia, tambah hal-hal yang kaitannya dengan syahwat dunia? Tidak. Tetapi apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Wakul, katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, zidni, tambahkan untukku ilmu. Sehingga tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu, kata Rasulullah, wajib hukumnya bagi setiap muslim. Tidak gugur kewajiban tersebut sampai kita meninggal dunia. Maka nikmat yang besar ini harus kita syukuri. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmatnya berupa tambahan nikmat mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kemudian kita mendapatkan tambahan yang lain, yaitu pahala yang berlipat. Kemudian tambahan yang selanjutnya, tentunya tambahan terbesar adalah di akhirat, yaitu manakala kita semuanya dimasukkan semoga ke dalam surganya. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Tayyib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama hukum membeli produk atau membeli hasil yang mana hasil tersebut adalah produk dari pemancingan, ya. Jadi hukum membeli hasil pancingan dari seseorang yang mancing di mana pemancingan. Ini tema ini kami bahas karena kemarin kebetulan dapat pertanyaan, ya, tahu-tahu ditelepon waktu ngajar itu, saya tidak kami angkat, ya. Kemudian setelah itu saya sampaikan sedang ngajar, lalu beliau menyampaikan pertanyaannya. Ya, saya sudah jawab secara ringkas, akan tetapi ya terbesit di hati kami, wah ini kita bahas saja karena apa? Memang banyak di sekitar kita itu apa? Pemancingan. Nah, bagaimana syariat kita itu apa? Mensikapi hal tersebut. Karena dewasa ini memancing itu sudah menjadi salah satu kegiatan. Salah satu apa, Pak?
kegiatan, bahkan sudah menjadi hobi yang apa Pak? Menjamur di masyarakat. Yang di Pakmu, kemana bapakmu? Apa? Mancing. Ya kan? Gitu kadang-kadang gitu ya. Ya nyari siapa Pak? Nyari Mas A ya. Oh ini cari di mulur ya kan. Ngapain di sana? Mancing kan gitu. Nah itu sudah menjadi hobi. Bahkan ya kata orang itu kalau sudah mancing lali apa? Lali wayah, lupa waktu itu ya kan. Nah seperti itu. Sudah menjadi hobi yang menjamur di masyarakat ya. Bahkan sudah berkembang lagi ya, bermunculanlah apa itu Pak? Tempat-tempat yang menyediakan apa Pak? Jasa pemancingan ya kan. Ya daripada Anda di mulur nggak dapat ya 5 jam nggak dapat di tempat kami ya kan. Ya silakan dengan membayar apa Pak? Sekian nanti boleh mancing dan itu sudah dipastikan diisi apa Pak? Ikan kan seperti itu ya kan. Nah, bagaimana Islam mensikapi hal tersebut? Pembahasan ini kami bagi dulu. Yang pertama adalah tentu hukum mancing itu apa dulu kita harus tahu kan ya. Tidak langsung ke hukum membeli tadi tidak, tapi hukum memancing itu bagaimana? Ya, sebelum kita masuk hukum memancing kita harus tahu dulu ya, memancing yang dimaksud itu memancing apa di sini yang akan kita bahas. Jangan sampai ya nanti memancing suasana kan gitu, tidak ya. Kami sudah mencari definisinya di KBBI karena kita orang Indonesia kan. Memancing itu apa? Yaitu menangkap ikan dengan pancing atau apa Pak? Kail, mengail. Karena itu ada yang mengarani mancing, ya ada yang menyebut apa Pak? Mengail. Sehingga ini termasuk hobi yang digemari masyarakat. Kalau nggak percaya buka YouTube itu Pak. Ya, channel mancing itu apa Pak? Banyak, saya coba channel mancing. Ternyata ya apa Pak? Banyak itu channel mancing. Jadi mancing di YouTubein, ya kan? Wis mancing, ya kan? Terus dimasukkan YouTube mungkin dapat AdSense-nya atau apa dan seterusnya. Nah, jadi apa? Menangkap ikan dengan alat yaitu apa Pak? Pancing, disebut pula dengan mengail. Nah, itu. Nah, atau makna yang kedua adalah memberikan sesuatu untuk memikat orang lain sehingga dapat memperoleh apa yang diinginkan. Nah, itu memancing, ya kan? Ya pancingan kan gitu, misalnya seperti itu. Atau mengadakan provokasi supaya terjadi hal yang tidak diinginkan berupa perkelahian dan seterusnya, ya kan? Nah, ini juga Pak memancing suasana kan gitu. Nah, dan seterusnya. Lah yang kita bahas ini yang pertama Pak, apa Pak? Menangkap ikan dengan apa Pak? Alat yang disebut dengan pancing alias disebut pula memancing ini dengan mengail. Kita tidak keluar dari tema itu ya. Selanjutnya kita masuk hukum memancing. Jadi setelah kita tahu yang akan kita bahas itu mancing yang seperti apa, kita masuk hukum memancing yang kita definisikan tadi. Secara asal seseorang itu dibolehkan melaksanakan aktivitas apapun ya, termasuk memancing. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-29 berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Dan dialah Allah zat yang telah menciptakan semua apa yang di bumi, apa-apa yang di bumi lakum, untuk apa? Kalian. Ya termasuk ikan yang ada di kali itu berarti untuk siapa Pak? Untuk manusia, seperti itu, bebas dimanfaatkan. Ya, tsumma stawa ilas sama, lalu dia Ta'ala beristiwa di atas langit, fasawwahunna sab'a samawat, lalu dia Ta'ala menyempurnakan langit itu menjadi 7 lapis, 7 langit, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Ta'ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Nah, itu surat apa? Al-Baqarah ayat 29. Sehingga disebutkan di dalam web ya, Islam question and answer, ya kan? Di situ dijelaskan. Ada yang bertanya, ya, hal yajuzu mumarasatu saydil asmak
ala sabilir riyadhah ilman annana lan nahdara au nab'atha bis-saidi bal sanakuluhu. Pertanyaannya begini bunyinya. Apakah boleh menekuni hobi mancing? Ya kan? Ini pertanyaannya sesuai nih Pak ya. Kemana bapakmu? Mancing. Apakah diperbolehkan menekuni apa Pak? Hobi apa Pak? Memancing hanya untuk sekedar apa Pak? Ya senang-senang saja, untuk olahraga, untuk senang-senang ya kan? Ilman perlu diketahui ketika kami memancing itu kami tidak menyia-nyiakan hasil apa tangkapan tersebut, tetapi hasil pancingannya itu kami makan. Nah itu hukumnya bagaimana? Gitu. Maka dijawab, jawabannya ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, poin yang pertama, al aslu fi hukmi soidi huwal ibahatu illa li muhrimin au liman fil haram wa hadza fi soidil bar wa amma soidus samak wa ghairuhu min soidil bahri fala yuhram alal muhrim. Hukum asal berburu. Nah, ini berburu Pak ya, berburu. Jadi jawabannya secara berburu dulu karena mancing juga termasuk apa Pak? Berburu kan begitu kan? Ya, tapi kalau berburunya dengan uang ke pasar itu namanya apa Pak? Membeli, bukan apa Pak? Berburu. Lah ini kan di sungai atau yang lainnya. Hukum asal dari berburu itu adalah mubah kecuali bagi orang yang ihram. Baik itu ihram haji ataupun apa Pak? Umrah. Atau barang siapa yang berada di tanah haram. Nah, itu tidak boleh. Ya. Wa hadza fi saydil bar, dan ini berlaku untuk buruan darat. Buruan apa Pak? Darat. Jadi kalau buruan darat, ya kelinci misalnya, itu hukum asalnya boleh kecuali 2 orang. Siapa? Orang yang sedang ihram, yang kedua Bapak, orang yang sedang berada di tanah apa? Haram, sekalipun dia tidak apa? Ihram, tidak sedang melaksanakan apa Pak? Haji ataupun umrah. Itu buruan apa? Darat. Wa amma soidu samak wa ghairuhu min soidil bahr fala yuhram alal muhrim. Adapun ya buruan berupa apa Pak? Ikan. Berarti mancing, jaring dan seterusnya. Dan yang lainnya yang ada di air, laut ataupun air, maka tidak diharamkan sekalipun untuk orang yang berihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah 96. Uhilla lakum soidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah wa hurrima alaikum soidul barri ma dumtum huruma wattaqullah alladzi ilaihi tuhsyarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dihalalkan untuk kalian hewan buruan yang ada di laut, dikiaskan yang ada di air, sungai dan seterusnya. Wa ta'amuhu, dan makanan yang ada di dalamnya, mata'an lakum, untuk senang-senang bagi kalian, walis sayyarah, dan juga untuk hewan-hewan tunggangan kalian. Wa hurrima alaikum soidul bar, dan diharamkan untuk kalian hewan buruan darat. Kapan itu? Madumtum huruma, selama kalian itu berihram. Jadi ayat tadi tegas, jelas ya, kalau itu yang berasal dari air laut, ya air laut ataupun air dikiaskan juga air sungai, maka apa Pak? Halal, boleh ya, baik itu ihram apapun tidak ihram. Tapi kalau darat itu boleh kecuali orang yang sedang berihram ataupun di tanah apa? Haram. Dan ayat ini ditutup oleh Allah, wattaqullah, dan kalian bertakwalah kepada Allah yang mana kalian kembali kepadanya kelak. Maka apa? Famanistada al hayawanat al mubahah biniyatin mubahah au biniyati mubahatin katakasub, ya takasub bibaihi au aklihi fala ba'sa fi soidihi wala harad bittifaqil ulama. Maka disimpulkan, barang siapa yang berburu hewan, ya hewan tersebut adalah hewan yang mubah untuk niat yang mubah. Berburu hewan yang mubah untuk niat yang apa Pak? Mubah, ya
seperti itu. Seperti niatnya itu adalah untuk mencari nafkah dengan cara dijual, atau niatnya untuk dimakan, dikonsumsi, memenuhi kebutuhannya, maka tidak mengapa di dalam berburu tersebut termasuk mancing tadi Pak ya, wala haraj, tidak mengapa bittifaqil ulama, dengan kesepakatan seluruh ulama, tidak mengapa. Apa Pak? Niatnya mancing, dalam hal ini mancing adalah untuk mencari nafkah atau untuk dikonsumsi, maka tidak mengapa. Ya kan, seperti itu. Yang kedua, sekarang mancing kan ada Pak ya, mancing dilepas lagi. Ya Pak ya. Nah, mancing itu aja senang-senang, ndak dimakan dan seterusnya. Mancing ya kan dapat. Lalu apa Pak? Nek jari ini bahasanya dirilis. Ya kan, seperti itu. Dilepas lagi. Bagaimana itu? Ilam yakun lisaidi hajah khassah fi soidihi wa innama yuridu bihi mumarasatal hiwayah warriyadah al-abath wal-la'ab, intaqala hukmu saidi fi hadhil halati minal ibahah ilal karahah. Yang kedua, poin kedua, jika si yang mancing tadi atau berburu secara umum ya, si yang mancing tadi tidak ada keperluan khusus di dalam mancingnya, di dalam berburunya tadi, ya kan, dia hanya ingin menekuni menyalurkan hobinya, atau hanya ingin olahraga, hanya main-main ya, hanya sia-sia mancing, dapat diapain Pak? Dirilis lagi, itu kan, dan seterusnya. Ya ternyata dapat lagi, sudah suwek, sudah apa Pak? Mulutnya sudah suwek atau apa, itu lagi yang dapat, misalnya seperti itu. Maka hukumnya berpindah. Di dalam keadaan ini dari yang tadinya mubah menjadi minimalnya apa Pak? Makruh, karohah. Nah itu. Jadi mancing tidak untuk dimakan, atau tidak untuk dijual, atau tidak untuk dihadiahkan, ya kan? Seperti itu, maka berpindah hukumnya, yang tadinya mubah menjadi karohah, makruh, ya makruh. Maka dikatakan di dalam Mausu'ah Fiqhiyah ya, jilid 28 halaman 115, idza ulima annal asla fi shaidi al ibahah fala yuhkam bi annahu khilaful ula au makruh au haram au mandub au wajib illa fi suwarin khassatin bi adillatin khassah nadkuruha fi mayali. Jika telah diketahui bahwasanya hukum asal ya, hukum asal dari berburu termasuk mancing tadi Pak ya, itu adalah mubah, maka tidak dihukumi bahwasanya hukumnya itu berbeda menjadi makruh, menjadi haram, atau mungkin menjadi sunnah atau bahkan wajib ya, kecuali pada bentuk-bentuk kondisi-kondisi yang khusus dengan dalil khusus yang akan kita sebutkan berikut. Apa itu? Wa yukrahu shaidu idza kana al-gharadu minhu at-talahi wal abath. Hukumnya menjadi makruh ya, mancing tersebut, berburu tersebut, jika tujuannya itu hanya talahi wal abath, tujuannya hanya senang-senang, hanya sia-sia saja. Berdasarkan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidu syai'an fihi ruh gharadan, rawahu Muslim. Jangan engkau jadikan makhluk yang punya nyawa sebagai sasaran berburu. Ya kan? Ai hadafan, yaitu maksudnya sasaran, ditembak atau dipelintang atau dipanah dan seterusnya. Ya, sabda beliau ini bila apa? Bila dia melakukannya itu tidak dengan tujuan apa Pak? Ingin dikonsumsi atau dimanfaatkan. Karena terbukti kan tadi dihalalkan, bagi Allah berfirman dihalalkan untukmu hewan buruan apa? Darat. Ya kan, hewan buruan apa laut, ya kan, seperti itu. Karena tujuannya ingin diapain Pak? Dimanfaatkan. Kalau tidak, berarti berpindah hukumnya dari yang tadinya mubah menjadi apa Pak? Makruh minimalnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, as-saidu li hajatin jaizah. Berburu, memancing untuk sebuah keperluan itu boleh.
wa amma shaidu alladzi laisa fihi illa lahu wal la'bu famakruhun. Adapun mancing berburu yang mana tidak ada tujuan di dalamnya kecuali hanya main-main, kecuali hanya ya ingin menyalurkan hobi tadi itu, tidak ingin dikonsumsi, tidak untuk dimanfaatkan, famakruh, maka hukumnya Bapak makruh kata beliau. Wa in kana fihi dzulmun linnas bil udwani ala zar'ihim au amwalihim faharamun. Dan apabila di dalamnya terdapat kezaliman, terdapat apa Pak? Kezaliman kepada manusia, ya, bil udwan dengan merusak ala zar'ihim tanaman mereka, berburu Pak ya, berburu hewan, ngidak-idak apa Pak? Injak-injak apa? Tanaman orang. Ya kan? Karena biasanya memang apa Pak, hewan buruan tersebut kan bersembunyi. Ya kan? Ala zar'ihim wa amwalihim atau harta mereka faharamun, maka hukumnya apa Pak? Haram. Hukumnya menjadi apa Pak? Haram. Jadi mubah, terus apa tadi Pak? Makruh, lalu menjadi apa Pak? Haram. Kapan mubah? Ya kalau kita berburu atau mancingnya tersebut, kita manfaatkan hasil apa Pak? Buruan atau pancingan tersebut, maka hukumnya mubah. Ya kan? Kemudian kapan menjadi makruh? Yaitu manakala apa Pak? Ya tidak dimanfaatkan, ya dirilis kembali, ya, atau bahkan dapat lalu cuman dibuang saja, ya, itu menjadi makruh minimalnya. Kapan menjadi haram? Kalau ya mengakibatkan mendolimi orang lain atau menyebabkan harta orang lain itu itlaf, rusak, menjadi haram, ya kan, seperti itu. Apalagi mancing di kolamnya apa Pak? Orang, nah, menyebabkan harta orang lain apa Pak? Itu jelas mendolimi orang, menjadi haram, ya kan, seperti itu. Nah itu. Yang ketiga, poin ketiga, idza kana al-gharadu minas saidi allahu warriyadah ghaira annahu sawfa yantafi'u bihadza sayd imma bi aqlin aw bai'in aw hadiyah aw nahwi dzalik zalat illatul karahah al-madkurah huna wa ada saidu ilal ibahah al-asliyah. Jika tujuan dari memancing tersebut, ya, memancing yang dia lakukan itu adalah untuk riyadhah, olahraga, ataupun untuk hobi, akan tetapi ya setelah dia mendapatkan hewan buruan ataupun ya pancingannya tadi, ya hasil pancingannya, dia tujuannya ingin memanfaatkan hasil tersebut, imma biaklin, ya, apakah itu dimakan hasilnya atau dijual atau dihadiahkan atau yang lainnya. Kalau yang pertama tadi kan memang dia nyari nafkah Pak ya, nyari ikan sengaja. Kalau ini nyarinya hanya untuk apa Pak? Hobi, dia pekerjaannya PNS atau dia pekerjaannya apa Pak? Pegawai, ya karyawan swasta. Nah, ada waktu longgar dia apa Pak? Mancing gitu. Tapi setelah mancing, hasil pancingannya dia manfaatkan, ya, imma itu dimakan, dijual atau dihadiahkan atau yang lainnya. Maka apa kata beliau di sini? Zalat illatul karahah al-madkurah, maka hilanglah ya illah kemakruhan yang telah disebutkan tadi, wa ada said, dan kembali hewan buruan tadi itu, hewan pancingan itu, mancingnya tadi itu menjadi mubah, kembali ke hukum apa? Aslinya, ya kan? Li'anna saida fi hadhil halah laisa abathan mahdho, karena mancingnya dia pada kondisi ini tidak semata kesia-siaan. Walaisa fihi itlaful mal limaliyatihi, dan tidak ada di situ menghilangkan nilai harta yang terkandung pada Bapak hewan buruan tersebut, ya kan? Ya, hewan buruan itu kan berguna, bisa dimakan, tapi kok dibuang sia-sia. Nah, seperti itu. Au ta'dzib lahu, atau tidak ada unsur apa tersebut, yaitu menyakiti hewan. Ya kan? Maksudnya menyakiti itu setelah apa Pak? Dapat lalu apa Pak? Ditugel ndase atau ditugel buntute atau yang lainnya. Ya, tidak seperti itu. Ya mancing biasa. Ya kan? Seperti itu. Maka tidak mengapa menjadi apa Pak? Mubah, hukumnya menjadi apa Pak? Mubah, seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Ya, bahwasanya hukum memancing
Bila dimanfaatkan maka Bapak boleh, ya kan, mubah. Bila tidak dimanfaatkan maka minimalnya Bapak makruh. Bila terdapat merusak atau mendolimi hak dan harta orang lain maka Bapak haram. Dan termasuk mendolimi di sini tidak hanya mendolimi orang lain, termasuk mendolimi diri sendiri. Maksudnya apa? Karena mancing dia jadi lupa waktu, lupa Bapak kewajiban. Ini mancingnya juga Bapak haram, ya, lupa Bapak waktu, lupa kewajiban mancing sehingga tidak sholat apa Pak? Jamaah, tidak sholat duhur misalnya, kan siang biasanya, maka haram. Ya, termasuk dolim di sini adalah mendolimi diri sendiri, misalnya melalaikan apa Pak? Kewajiban sholat atau kewajiban nafkah keluarga, ya, harusnya jualan, malah Bapak mancing. Alasannya ini untuk makan kita, ya kan? Nah, seperti itu misalnya, mancing delalah apa Pak? Gak dapat misalnya, kan gitu. Ya, Allah berfirman, ya, apa itu? Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi. Kemudian kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih kitab, ya, dari kalangan hamba kami. Di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri. Bagaimana itu? Melalaikan kewajiban, melalaikan ibadah, ya kan? Maka apa? Bila seperti ini kedoliman baik kepada diri sendiri atau orang lain, maka berubah statusnya jadi mubah menjadi apa Pak? Haram. Nah, sudah ya Pak ya. Jadi itu jelas hukumnya. Sekarang hukum, sebelum hukum membeli hasil pancingan dari pemancingan, kita masuk dulu hukum memancing di mana Pak? Pemancingan. Kalau di sungai yang kita bahas tadi, di laut yang kita bahas tadi. Nah, sekarang di pemancingan. Apa yang dimaksud pemancingan itu? Yang dimaksud adalah sebuah tempat atau kolam, tempat memancing yang mana untuk memancing di situ diharuskan apa Pak? Membayar sejumlah uang tanpa melihat berapapun ikan yang ia Bapak dapatkan. Itu yang mau kita bahas. Karena ada pemancingan itu dikiloni, ada enggak Pak? Ada, itu enggak masuk pembahasan kita. Mancing dapat berapa kilo ya dihargai, kan gitu. Nah, ini yang kita bahas itu sebuah tempat yang disewakan untuk orang itu mancing di situ tanpa melihat berapa Bapak ikan yang dia dapat. Nah, bahkan kemudian seiring berjalannya waktu, sekarang itu ada kegiatan memancing berkembang. Bagaimana? Yaitu nebas. Jangan kan taunya nebas hanya buah Pak ya, hanya tumbuhan. Nah, ini ada nebas kolam Pak. Nebas apa? Kolam. Bagaimana itu? 5 orang iuran. Ditanya dulu deh yang punya itu, berapa Pak ini Pak kolamnya? Dia pelihara selama setengah tahun misalnya gurame atau lele atau apalah ikan di situ. Ya kalau apa wader kayaknya nggak ada yang saya lihat itu ya. Ya adanya yang ikan-ikan lah, lele lah, apa gurame lah, apa gitu kan, banyak itu kan. Nah, kemudian misalnya 1 juta gitu kan. Ditawar sama dia 800 Pak, piye Pak? Wah enggak bisa, 900. Nah, ketemu 900, ada orang di situ 9, ayo urunan 100 dapat 900 apa? Terus apa Pak? Dibayarkan, mari 1 2 3 mancing sama-sama di situ. Nah, itu namanya nebas kolam kayak gitu Pak. Ya kan? Nah, itu juga kaitannya dengan mancing. Tanpa melihat masing-masing apa pengiur tadi itu, yang iuran tadi dapat berapa, ya kan? Seperti itu. Ada juga yang ketiga model apa Pak? Iuran beli ikan dimasukkan apa Pak? Kolam juga ada ya, iuran ya 50 lalu apa Pak? Belikan ikan masukkan ke kolam, ayo kita mancing di situ. Ah, itu yang kita bahas Pak ya, 3 itu. 1 tempat apa Pak? Ya, pemancingan yang mana harus bayar, ya kan? Tidak melihat berapa ikan yang didapat. Yang kedua nebas. Nebas apa Pak? Nebas kolam. Yang ketiga adalah iuran, dibelikan apa Pak? Ikan, masukkan kolam, dipancing di situ. Ya kan? Hukumnya tidak diragukan lagi, muamalah tersebut adalah salah satu muamalah yang diharamkan. Alasannya minimal 2. Yang pertama apa Pak?
Yang pertama adalah gharar, ketidakjelasan. Ya, tidak jelas di dalam apa Pak? Jual beli. Kenapa tidak jelas? Karena pihak yang memancing alias yang bayar tiket itu Pak ya, tidak tahu berapa ikan, baik itu ekor atau kilo yang akan dia dapatkan. Padahal salah satu syarat jual beli adalah barang yang dibeli harus apa Pak? Jelas. Kita tahu ya, syarat jual beli itu kan ada 7, diterangkan oleh para ulama, sudah kita pelajari dulu ya kan. 1, saling ridho. 2, pihak yang bertransaksi itu apa Pak? Sudah masuk kualifikasi boleh bertransaksi ya kan, yaitu apa Pak? Balik akil ya kan, sudah balik dan dia berakal, kemudian rasyid ya, rasyid itu bisa membedakan untung sama Bapak buntung ya kan, seperti itu, sudah masuk kualifikasi boleh bertransaksi. Kemudian ya yang ditransaksikan barangnya itu adalah barang yang mubah, tidak boleh barang yang haram ya, baik haram li dzatihi atau haram li kasbihi, karena kita tahu ya haram ada 2, haram dzatnya seperti khamr, haram li kasbihi cara memperolehnya ya kan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya syarat yang keempat adalah yang ditransaksikan benar-benar milik dia, benar-benar apa Pak? Milik dia atau dia diberi kuasa untuk bertasarruf ya, untuk bertransaksi dengan benda tersebut. Kemudian yang selanjutnya benda tersebut yang kelima bisa apa Pak? Diserah terimakan. Bendanya bisa apa Pak? Diserah terimakan. Kemudian yang keenam barangnya jelas, takarannya, ukurannya jelas. Yang keenam iwatnya, gantinya alias uangnya juga Bapak jelas, 7 ya kan. Lah pada kasus di atas itu apa? Barangnya itu tidak jelas, dalam artian berapa yang akan dia dapatkan dengan uang. Berapa sih biasanya Pak? Berapa Pak? Biasa nggak pernah masalah ini Pak. Berapa biasanya Pak? Bayar berapa biasanya Pak? Bervariasi ya? Hah? Berapa? 30 misalnya, 50. Dari 30 itu nanti dia dapat berapa kilo ya, citol atau wader ya, atau yang lainnya ya, dia tidak tahu. Maka itu namanya gharar, ketidakjelasan. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah. Jual beli hasah itu apa Pak? Salah satu bentuk jual beli yang tidak jelas, yaitu apa Pak? Membeli tanah dengan lemparan apa Pak? Batu. Ini saya beli tanahmu harga 5 juta. Berapa meter? Sejauh apa Pak? Lemparan batu yang ada di tangan saya. Wa an bai'il gharar, dan Rasulullah juga melarang bai'ul gharar. Ya, bai'ul gharar, jual beli yang tidak jelas barangnya. Ya kan? Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam transaksi tersebut itu lebih dekat kepada transaksi jual beli, tapi jual beli yang gharar. Ya, uangnya jelas tapi barangnya tidak apa-apa jelas, berapa takaran, berapa ekor yang akan dia dapat. Itu ilah yang pertama. Mengapa kok tidak boleh memancing di tempat tersebut? Yang kedua, ada unsur perjudian, mengundi apa Pak? Nah, nasib tipe yang mana tadi Pak? Nebas apa tadi Pak? Kolam itu malah 2 itu ya kan? Ya, gharar tidak jelas sama Bapak perjudian. Karena perjudian kan udu tadi. Udu untuk nebas itu iuran. Kan gitu kan? Untuk nebas itu iuran 100 dapat kumpul 9 orang 900 buat nebas. Berarti kan udu kalau bahasa kita, udu iuran. Ya kan? Kemudian dia mengundi nasib di situ. Termasuk yang tadi itu ya kan? Beli ya, urunan beli ikan lalu dimasukkan apa Pak? Kolam. Ada unsur perjudian, mengundi nasib antara si A dan si B, sama-sama peserta mancing dengan bayaran iuran yang sama, bahkan mungkin ada yang bayarnya lebih apa Pak? Mahal, tapi hasilnya tidak
Jelas ada yang untung, ada yang apa Pak? Buntung. Nah, sehingga ini jelas perjudian yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Di dalam surat Al-Maidah 90 ayat 90 sampai 91. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sungguhnya khamr, wal maisir, yaitu apa Pak? Berjudi, wal ansab, ya berkorban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Itu adalah rijs, adalah ditafsirkan apa Pak? Qadar, kotoran. Ditafsirkan apa Pak? Yaitu dosa, itsmun, adalah dosa, adalah kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Jadi setan itu apa Pak? Suka berjudi. Jadi jangan dikira setan kayak gumeneng tok. Mungkin waktu longgar mereka apa Pak? Judi, kan gitu. Lah siapa yang bilang Allah loh? Min amali apa Pak? Setan. Ya kan seperti itu. Minum khamr, judi, itu setan kayak gitu. Ya, fajtanibuhu, maka jauhilah, tinggalkanlah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha, untuk menimpakan kepada kalian permusuhan dan kebencian di dalam khamr dan di dalam judi, dan menginginkan wa yasudakum, menghalangi kalian dari ingat kepada Allah dan ingat kepada salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian berhenti dari melaksanakan hal tersebut? Di dalam ayat tersebut, dua ayat tersebut, di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan kejelekan dari apa? Salah satunya adalah judi. Ya kan? Apa itu yang pertama? Termasuk rijs, yaitu dosa. Satu. Yang kedua, termasuk perbuatan musuh kita yang paling nyata, yaitu siapa Pak? Setan. Ya, perbuatan musuh, ya jangan ditiru perbuatan musuh. Ya, dia berusaha menyesatkan kita. Yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Fajtanibuhu, tinggalkan, jauhi dia, kan gitu. Yang keempat, orang yang menjauhi judi, tadi dikatakan Allah beruntung, berarti kebalikannya. Kalau melaksanakan berarti apa Pak? Buntung. Ya, buntung. Gak ada ceritanya orang judi jadi apa Pak? Sugih sak pelongetan, bar itu apa Pak? Sawahnya dijual, apalagi Pak? Rumahnya dijual, terakhir pegatan sama apa Pak? Istrinya. Biasanya kayak gitu, rata-rata kayak gitu kan gitu. Ya. Oh itu ada itu orang itu yang menang judi, dia hura-hura, foya-foya, ternyata ngapusi utang kabeh, kan gitu. Terus apa Pak yang kelima? Judi mengantarkan kepada permusuhan dan kebencian, jelas. Ya kan? Gara-gara judi orang bacok-bacokan, enggak satu dua, banyak. Ya kan? Kemudian judi melalaikan atau menghalangi seseorang dari ingat kepada Allah. Ya kan? Gak ada pas judi itu kelingan apa Pak? Sama Gusti Allah. Kalau kelingan dia pasti apa Pak? Dia pasti apa? Berhenti dari apa Pak? Judinya. Ya kan? Sesek mandek sik, ayo di salat sik. Ada itu Pak. Ya, naudzubillah, itu berarti mungkin malah menghina apa Pak? Ajaran Islam, wallahu alam. Ya ndak ada kayak gitu. Judi kelingan apa Pak? Salat. Gitu enek. Kayak kelingan salat ora bali. Enggak kembali dia bertobat kepada Bapak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri yang menyatakan menghalangi seseorang dari ingat kepada Allah dan dari apa Pak? Salat. Kenapa di sini sebutkan salat, tidak amal-amal soleh yang lainnya? Karena salat itu berjalan, ya kan? Sehari berapa Pak? 5 waktu. Beda kalau sedekah itu ya kapan, maksudnya itu tidak terikat dengan waktu, kan seperti itu. Tapi kalau sholat kan terikat waktu, ya. Dia judi, ada orang judi, saya lihat sendiri dulu waktu saya masih kecil, belum sekolah, 2 hari 2 apa Pak? Malam.
pada waktu itu masih usum, masih bukan usum ya, masih banyak model meja. Kalau sekarang model mejanya kotak, model mejanya Bapak belahan pohon itu ya kan, yang utuh. Nek dulu itu setiap rumah rata-rata punya meja yang bentuknya Bapak bundar, ya kan, seperti itu, ya kan, meja bundar, atau minimal sedesa itu mesti ya mayoritas punya kan gitu. Ya, fungsinya ternyata untuk apa Pak? Fasilitas, menfasilitasi. Dan saya tahu sendiri 2 hari 2 malam, ya Allah, ya Allah. Sholat enggak Ustaz? Yo enggak, no, enggak sholat kan gitu. Jelas Allah katakan di sini andikrillah wa anis shalah, ya sudahku menghalangi kalian, masya Allah. Jadi jelas ya. Dan di dalam tadi itu Pak terdapat unsur apa Pak? Perjudian. Ya, jadi 2 minimalnya. Apa Pak? Gharar, ketidakjelasan di dalam transaksi tersebut. Yang kedua ada unsur perjudian yang mana dua-duanya Bapak dilarang. Ya, seperti itu. Ada pandangan nyeleneh Pak. Wah, ini sampai jam berapa nih Pak? Ya, sampai jam? Hah? Lah ya jam berapa Pak? Oh 17, kurang sedikit ya. Ada pandangan nyeleneh. Gimana pandangan nyeleneh itu? Dan ini penulis dengar sendiri Pak. Jadi pandangannya gini, itu bukan judi, itu bukan jual beli tidak jelas. Kita itu menyewa tempat, ya kan? Jadi biaya 50 itu untuk masuk ke tempat mancingnya ngikut. Mancingnya apa Pak? Ngikut. Seperti kamu masuk Juruk, masuk Tawangmangu, bayar gak? Bayar kan gitu kan. Jadi ini 50-nya bukan untuk apa Pak? Mancingnya, ini untuk masuk ke tempat apa Pak? Tersebut. Sehingga mancingnya itu hanya sekedar ikut. Dalam kaidah dikatakan at-tabi'u tabi'. Sesuatu yang ngikut itu ngikut hukum asal, ya. Hukum kita itu misalnya masuk ke dalam tempat wisata bayar, itu hukumnya apa Pak? Boleh kan, mubah kan? Ya sama, kita itu masuk tempat pemancingan hukumnya apa Pak? Dengan membayar tadi, boleh kan? Kita membayar karena kita ingin ya nushah, ingin apa namanya itu menghilangkan kepenatan di dalam tempat mancing. Adapun mancingnya itu hanya apa Pak? Ngikut, sehingga hukumnya ngikut hukum asalnya. Ya, seperti kita beli sampo ada gambar apanya Pak? Membuka auratnya, ya. Boleh apa haram itu? Boleh karena kita niatnya beli gambarnya apa samponya? Samponya. Tapi kalau niatnya beli gambar yang membuka aurat, ya enggak boleh. Ya kan samponya jadi yang ngikut kan gitu. Nah, seperti itu. Ah, ini pandangan yang nyeleneh. Nah, pandangan ini keliru. Kenapa? Yang pertama dikatakan transaksi pokoknya bukan mancing, tapi transaksi masuknya ke tempat mancing tersebut, ini jelas keliru. Kenapa? Ndak ada orang itu bayar gur masuk tok. Delok wong apa, Pak? Mancing gur didelok tok. Ndak ada, mesti bayar 50 lalu dia apa, Pak? Mancing. Berarti transaksi pokoknya bukan masuk ke tempatnya tapi apa Pak? Mancingnya. Terbukti ketika dia bayar masuk lalu apa Pak? Mancing, ya kan? Wah ada loh Ustaz yang cuma lihat-lihat 1 apa 2, ya cuman saya lihatnya sekali. Yang lainnya apa Pak? Ya mesti bayar 50 masuk lalu apa Pak? Mancing. Berarti transaksi pokoknya apa Pak? Mancingnya tersebut, bukan masuk kemana Pak? Tempat tersebut. Dan namanya saja sudah apa Pak? Sudah membuktikan tempat apa Pak? Pemancingan, bukan tempat wisata, tempat piknik lihat orang mancing, nggak ada kayak gitu, ya. Tempat pemancingan namanya sudah apa? Merepresentasikan hal yang akan apa terjadi, ya kan? Kemudian kalau dikiaskan dengan tempat rekreasi juga kurang tepat. Kenapa? Kebanyakan orang masuk tempat rekreasi itu senang. Tapi kalau orang masuk tempat pemancingan itu pertamanya senang, tapi kalau dia Bapak nggak dapat ya mesti ya ora iso turu. Dia kan seperti itu, ya. Jadi itu namanya kias ma'al farik. Karena ada yang susah, ada yang buntung, ya kan seperti itu. Kemudian tidak ada yang bayar untuk masuk tempat tersebut, melainkan pasti ujung-ujungnya juga Bapak mancing untuk mendapat sebanyak-banyaknya ikan, ya kan? Nah, yang didapat belum jelas, satu dengan yang lain beda, maka ini jelas perjudian. Tidak bisa menggunakan pandangan masuk tempat apa Pak? Dikiaskan dengan masuk tempat apa? Wisata, mancingnya hanya apa?
ikut. Terbukti apa Pak? Kalau masuk nggak mancing biasanya nggak bayar, cuman apa Pak? Lihat. Ya tapi dilarang. Anu Pak, cuman mau manggil Pak E, disuruh pulang apa? Bu E, bayar apa enggak? Kan enggak. Kan gitu, karena dia tidak apa Pak? Mancing, hanya apa Pak? Mau manggil kan gitu, suruh pulang. Nah, seperti itu, enggak bayar dia, ya kan? Tapi kalau tang mangu jangan masuk mau panggil, ya tetap suruh apa Pak? Bayar. Mau manggil kok setengah jam enggak apa? Nah, suruh bayar dia, walaupun ngomongnya tadi apa? Manggil, kan seperti itu. Nah, lalu yang terakhir Pak, terakhir ini Pak, hukum membeli barang hasil pancingan tersebut jelas Pak ya, kita ringkas di sini, yaitu sudah diterangkan di muka bahwa ketika salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi, karena kan dia itu mancing tadi hakikatnya jual beli. Ya, bayar 50 beli ikan. Tetapi ada satu syarat jual beli belum terpenuhi, yaitu ketidakjelasan. Sehingga jual belinya menjadi apa Pak? Sah apa tidak? Tidak, karena salah satu syarat jual beli yang 7 tidak terpenuhi, yaitu barangnya tidak apa Pak? Jelas. Kalau transaksi jual belinya tidak sah, maka barang tersebut tidak boleh apa Pak? Dijual kepada orang lain. Jadi hasil pancingannya tidak boleh Pak ya. Maka kita juga kalau tahu, kita juga kalau apa Pak? Tahu tidak boleh membeli apa Pak? Hasil pancingan tersebut. Beda kalau kita tidak apa Pak? Tahu, ya kan? Karena kalau tahu kan kita tahu itu kemungkaran. Padahal Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman, ya kan? Bila kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan apa Pak? Dengan tanganmu, kalau enggak bisa dengan lesanmu, kalau enggak bisa dengan hatimu. Kita malah mendukung. Malah apa? Tak tuku. Wis ora apa-apa mancing ngene. Sing entek sing akeh. Dolen murah nah yang aku. Waduh. Susah. Maka ya tidak boleh yang seperti ini, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya ya tidak boleh ya, tidak boleh bagi yang tahu itu hasil pancingan dari tempat pemancingan yang ada 2 unsur tadi, ketidakjelasan dan perjudian, untuk membelinya, ya kan? Nah, ini pertanyaannya, Afan Pak, hasil pancingannya dijual hukumnya apa? Tidak boleh. Nah, ini bagus ini. Sekarang kan tadi yang membeli ya. Sekarang hasil pancingannya apa Pak? Dijual. Hasil pancingannya apa Pak? Dijual. Ya, Thayyib, ini menarik ini. Saya bacakan ya fatwa, ya kan? Apa itu Pak? Kan jelas. Tadi berarti halal apa haram itu Pak? Haram. Nah, ada ahkam at-takhallus minal mal al-haram ba'da taubah. Yaitu apa Pak? Hukum melepaskan diri dari harta haram setelah Bapak bertaubah. Poinnya ada banyak, di antaranya waman iktasaba malan muharraman walakinnahu kana yajhalu tahrima hadhil muamalah au qallada man aftahu bidzalika min ahlil ilm fala yulzimuhu at-takhallus min hadzal mal ba'da ilmihi bitahrim wa taubatihi min dalik. Barang siapa mendapatkan harta dengan cara haram, tadi kan jelas ya, dengan cara haram karena 2 unsur, ketidakjelasan dan apa Pak? Perjudian, ya kan? Akan tetapi dia enggak tahu. Dia apa Pak? Enggak tahu ternyata itu adalah sesuatu yang haram di dalam muamalah tersebut. Atau dia itu melakukannya karena ada fatwa yang menyesatkan, ya, dari orang yang dianggap ahli ilmu. Ora apa-apa ning kono kuwi padha wae kowe mlebu nyang tawang mangu dadi ora apa-apa. Nah gitu kan. Jadi fatwa yang apa Pak? Menyesatkan seperti itu. Nah, dia berpatokan kepada itu sebelum dia tahu, berpatokan kepada itu. Fala yulzimuhu at-takhallus min hadzal mal. Maka tidak wajib baginya untuk berlepas dari harta tersebut. Maksudnya apa? Ketika dia tahu, dia tidak harus wah iki wae atau ini yang tadi saya jual hasil uangnya harus saya apa Pak? Harus saya salurkan, harus saya apa Pak? Saya takhallus itu berlepas diri darinya, harus saya sumbangkan, harus saya kasihkan orang, harus saya untuk fasilitas umum dan seterusnya. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahuma salaf." Barang siapa yang datang peringatan dari Rabb-nya, ya. Jadi sebelumnya dia tidak tahu, lalu datang peringatan, maksudnya itu dia tahu hukum yang sebenarnya. Fantaha, lalu dia stop, falahuma salaf.
maka bagi dia apa yang telah kebacut. Jadi yang telah kebacut apa Pak? Tidak mengapa bagi dia. Dia makan, konsumsi dan tidak apa-apa. Ndak, wah iki sing 50.000 iki mbiyen apa? Aku ngedol kok mancing pas aku ora ngerti, pas saya belum apa? Tahu. Ndak apa-apa yang 50 itu karena ketika itu dia belum apa Pak? Tahu. Tapi kalau sudah tahu berarti dia harus apa Pak? Takhallus. Harus apa Pak? Melepaskan harta tersebut menurut pendapat jumhur ulama. Dengan cara apa Pak? Ya diberikan kepada apa Pak? Kepada misalnya untuk bangun fasilitas umum, berikan kepada RT, Pak RT ini untuk apa namanya perbaikan jalan, perbaikan saluran. Ya, atau sebagian ulama membolehkan ya diberikan kepada apa Pak? Kepada misalnya orang yang membutuhkan, fakir miskin. Bahkan para ulama menyebutkan kalau ternyata dia itu orangnya fakir, orangnya apa Pak? Fakir, boleh untuk dirinya Bapak sendiri. Ya, seperti itu. Jadi hukum menjualnya gimana? Ya enggak boleh kalau dia Bapak sudah tahu. Lalu apa yang dia lakukan? Takhallus, berlepas diri dari harta haram tersebut, yaitu diberikan ya untuk membangun fasilitas umum atau diberikan kepada orang lain. Apakah berpahala? Ya, tidak berpahala dengan zat yang dia berikan karena itu adalah bukan apa Pak? Halal. Tapi pahalanya itu adalah dia itu ingin apa Pak? Membersihkan. Itu adalah pahala. Jadi niatan dia itulah yang menghasilkan apa Pak? Pahala, bukan sodakohnya dia. Karena itu adalah harta yang resik apa yang kotor itu Pak? Yang reget kan gitu. Padahal Allah itu berfirman innallaha, atau Nabi berfirman innallaha bersabda innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala adalah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang apa Pak? Baik-baik saja. Ya kan? Seperti itu. Sebelum kita akhiri juga ada pertanyaan lagi ya, yaitu dia bertanya uang deposito ada bagi hasilnya, kemudian bagi hasil tersebut disodakohkan, apakah juga dapat pahala dari sodakoh uang tersebut? Jelas ya, uang hasil deposito adalah riba, ya kan? Nah, ketika dia ingin berlepas diri dari harta tersebut, salah satunya disalurkan untuk fasilitas umum. Sebagian mengatakan boleh dikasihkan untuk apa Pak? Orang yang membutuhkan. Yang penting hartanya tidak itlaf, hartanya itu tidak sia-sia, karena hartanya itu, uangnya itu haramnya bukan lidzatihi, haramnya cara apa Pak? Memperolehnya. Sehingga kalau berlepas diri dari uang tersebut jangan dia miliki, tapi apa Pak? Disalurkan. Beda kalau harta haram lidzatihi, zatnya itu apa Pak? Haram, seperti khamr, dia sendiri tidak boleh memiliki, orang lain juga tidak boleh apa Pak? Memiliki, harus dia apa Pak? Musnahkan. Tapi kalau ini cara memperolehnya yang apa Pak? Haram, ikannya kan halal kan gitu kan Pak ya? Nih umpama tadi ikan, kembali ke ikan. Cuman caranya sehingga tidak boleh dia apa Pak? Miliki. Menurut jumhur ulama harus apa Pak? Dia takhallus, berlepas diri dari harta tersebut. Nah, ketika disodakohkan atau diberikan kepada yang membutuhkan tadi itu, apakah dapat pahala? Jawabannya tidak dapat pahala dari uangnya tersebut, dari sodakohnya. Umpama nih ribanya 1 miliar, berarti dihitung sodakoh 1 miliar, ya enggak. Hitung sodakohnya tobatnya dia, hitung pahalanya tobatnya dia, kemauan dia untuk berlepas diri dari apa Pak? Harta haram tersebut, bukan bernilai apa Pak? Uangnya tersebut bernilai apa? Pahala dilipat gandakan minimalnya berapa? 10 kali lipat. Bagaimana untuk membersihkan uang riba? Ya sama tadi, disalurkan. Kata para ulama pendapat yang tepat adalah disalurkan untuk fasilitas umum. Intinya itu kalau bisa dihinakan, karena itu adalah uang apa Pak? Hasil muamalah yang apa Pak? Haram. Dihinakan itu bagaimana? Digunakan untuk membangun fasilitas umum, jalan, ya kan, saluran air, ya kan, atau WC umum atau yang lainnya. Digunakan untuk membangun apa di desanya, misalnya dimasukkan kas RT untuk pembangunan RT, ya kan? Nah itu. Adapun sebagian mengatakan boleh juga untuk membantu orang yang apa Pak? Kesusahan, fakir miskin, boleh. Ya, ketika kita itu memandang memang ada orang yang apa membutuhkan, boleh kita serahkan kepada dia. Tetapi pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab, dimusnahkan atau tidak dimiliki oleh dia dengan cara disalurkan kepada tadi itu Pak, pembangunan fasilitas apa Pak?
umum, ya, termasuk misalnya ya bangun WC masjid boleh nggak? Boleh. Kalau WC-nya, bukan apanya Pak? Bukan masjidnya, ya, WC-nya boleh insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.